semuanya, kenalin nama aku Indah. Pada video kali ini aku bakal jelasin ke kalian tentang apa sih itu sistem pemerintahan pada masa Orde Lama. Kalian pasti sudah pernah dengar kan pada masa Orde Lama itu apa sih? Jadi, pemerintahan pada masa Orde Lama merupakan periode pemerintahan masa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tahun 1945 sampai tahun 1968. Kalian tahu nggak sih demokrasi apa saja yang dijalankan selama Orde Lama tersebut? Yuk langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu masa pemerintahan pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai tahun 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan dan juga sistem kabinet berubah dari presidensial menjadi parlementer. Terjadi penyimpangan juga pada masa pasca kemerdekaan, yaitu tugas dari KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang awalnya sebagai pembantu presiden beralih tugas menjadi lembaga legislatif dan pembentuk GBHN yang awalnya merupakan wewenang dari DPR. Selanjutnya, demokrasi yang kedua yaitu demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Kenapa dinamakan dengan demokrasi liberal? Karena sistem politik dan juga sistem ekonomi pada masa itu berlandaskan pada prinsip-prinsip liberal. Ciri-ciri dari demokrasi liberal yang pertama adalah keputusan dari presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua adalah presiden berhak untuk memberhentikan DPR. Yang ketiga adalah Perdana Menteri bertanggung jawab atas berlangsungnya sistem pemerintahan. Dan yang keempat adalah Perdana Menteri dipilih langsung oleh presiden. Pada masa demokrasi liberal ini, yang dijalankan adalah Undang-Undang Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Nah, Badan Konstituante diperintahkan untuk membuat undang-undang baru yang sesuai dengan Undang-Undang Sementara tahun 1950. Tetapi sampai dengan tahun 1959, Badan Konstituante belum juga berhasil untuk membentuk undang-undang baru, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi yang pertama adalah pembentukan dari MPRS dan DPAS. Yang kedua adalah diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Dan yang ketiga adalah pembubaran Badan Konstituante. Selanjutnya, demokrasi yang terakhir pada masa Orde Lama adalah demokrasi terpimpin, yang dimana demokrasi terpimpin terjadi pada tahun 1959 sampai tahun 1968. Pada masa demokrasi terpimpin ini, seluruh keputusan serta pemikiran berada di kepala negara, yaitu Presiden Soekarno. Terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin ini, yaitu Presiden menyatakan perang terhadap negara Malaysia. Yang kedua, Presiden memutuskan untuk mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan PBB. Lalu, MPRS menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Lalu, yang keempat, terjadinya Pancasila yang diidentikan dengan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Lalu, hak budget tidak jalan pada masa demokrasi terpimpin ini, dan Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kelebihan pada masa Orde Lama. Kelebihan yang pertama adalah pemerintahan menjadi jauh lebih stabil. Yang kedua adalah berhasil merebut Irian Jaya dari tangan Belanda melalui diplomasi. Dan yang ketiga adalah pemerintah memiliki arahan dalam bekerja, yaitu arahan dari Presiden Soekarno. Lalu kita masuk kekurangan pada masa Orde Lama. Kekurangan pada masa Orde Lama yaitu presiden menjalankan pemerintahannya secara otoriter.
Yang kedua yaitu pertentangan nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Yang ketiga yaitu terjadinya inflasi sehingga harga bahan pokok menjadi naik, sangat naik. Dan yang terakhir adalah situasi politik yang menjadi tidak stabil. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai sistem pemerintahan pada masa Orde Lama. Semoga bermanfaat. Terima kasih.